Silakan duduk sambil katakan, saya mbahnya dahsyat. Peserta Indonesia TVRI yang di rumah yang saya cintai, juga di Tang City yang saya cintai. Topik kali ini kita membahas 24 prinsip miliarder yang mencerahkan. 1 sampai 11 bisa dibaca, dan kemudian kita akan bahas prinsip yang ke-12. Apa itu prinsip yang ke-12? Yaitu kekayaan adalah kebebasan. Tolong diulangi, kekayaan adalah apa? Peserta di rumah tolong diulangi, kekayaan adalah apa? Di rumah, oh yang di sini ikut terus itu, tidak apa-apa, ini juga rumah Anda, sip? Oke, inilah kekayaan adalah kebebasan. Kalau kita mau jadi miliarder yang mencerahkan, kita butuh cara berpikir atau pola berpikir yang membuat kita jadi kaya. Salah satunya apa? Kita percaya kaya membuat kita lebih bebas. Sungguh sedih ketika saya mendengar orang-orang ngomong, Pak, saya miskin tidak apa-apa, yang penting sehat. Anda menetralisir arti penting kekayaan. Betul, pertanyaan saya, apakah miskin membuat Anda sehat? Apakah miskin merupakan faktor yang membuat Anda lebih sehat? Tidak. Nah, bahkan mestinya kalau Anda kaya, kalau Anda sama-sama sakit, Anda bebas memilih dokter yang lebih bagus, teknologi yang lebih bagus, karena Anda lebih kaya. Sekarang begini, Anda bisa memilih pengobatan-pengobatan terbaik yang bisa kita dapatkan. Sungguh lebih sedikit, sungguh lebih sedih lagi ketika ada orang ngomong, Pak, tidak apa-apa, yang miskin tidak apa-apa, yang penting bahagia. Daripada kaya tidak bahagia. Oh ya? Sekali lagi saya tanya dengan lebih keras, peserta di rumah tolong dijawab, Tang City juga dijawab, siap? Apakah miskin adalah faktor yang membuat kita bahagia? Yakin? Kalau betul bahwa yang namanya miskin membuat kita lebih bahagia, coba lebih miskin. Mau? Wah. Dia tidak mau, Bapak Ibu. Bagus, sudah insaf, bagus. I love you full. Ya. Beginilah Bapak Ibu. Ternyata kalau kita punya cara berpikir yang salah, menganggap bahwa kekayaan adalah beban, otak manusia hanya cari nikmat menghindari sengsara. Ketika otak nikmat menghindari sengsara, ketika kekayaan dianggap menyengsarakan, mereka akan menjauh. Padahal kekayaan membebaskan kita. Contoh, kalau anak kita mau sekolah yang terbaik, ternyata kalau dapat beasiswa ya oke. Tapi kalau ternyata misalnya belum dapat beasiswa, Anda tidak bisa bayarin anak Anda sekolah, masih percaya bahwa miskin membawa kebahagiaan? Orang seringkali ngomong seperti ini supaya apa? Supaya mereka damai, tenang, tidak perlu lebih maju lagi. Tidak apa-apa, miskin, yang penting keluarganya harmonis. Oh ya? Apakah miskin membuat keluarga Anda harmonis? Apakah yang namanya kemiskinan membuat Anda lebih harmonis? Ayo jujur, peserta di rumah juga di Tang City, apakah kemiskinan betul-betul membuat keluarga Anda harmonis? Coba lebih miskin lagi, apakah keluarga Anda jadi harmonis atau enggak? 80%, kalau saya tidak boleh ngomong 90%, 80% perpisahan, 80% yang namanya perpisahan biasanya karena urusan ekonomi. Salah satu yang faktor yang paling berat membuat orang keluarga pisah, ekonomi. Makan aja tidak cukup, sekolah tidak cukup, gini tidak cukup, itu yang banyak menimbulkan perpisahan. Tentu saja ada juga yang miskin sama miskin dan tetap harmonis karena orangnya memang luar biasa. Nah, tapi kenapa tidak kita jadi orang yang luar biasa dahsyat tapi plus kaya? Boleh atau boleh? Orang kaya itu pakai dan, orang kaya pakai dan. Dia membuat pilihan antara yang enak dan lebih enak. Karena pilihannya enak dan lebih enak, pilih mana? Lebih enak. Loh, karena dan boleh dua-duanya, betul? Gini Bapak Ibu, kalau orang miskin dia pakai atau. Orang miskin pakai apa? Ya lebih baik miskin jadi tangan Tuhan lah daripada kaya tidak bertuhan. Loh, pilihannya dia Bapak Ibu, orang miskin buat pilihan antara yang tidak enak atau yang lebih tidak enak. Karena harus memilih satu, karena dia milih atau, tentu saja daripada dapat yang tidak enak dia milih, daripada yang dapat yang lebih tidak enak dia milih dapat yang tidak enak. Contoh, pilih mana?
Saya mulai jatuh cinta sama Anda, tak tanya terus deh gitu ya. Namanya siapa? Denny manusia ikan. Very good. Oke. Denny, kalau Anda ceritanya mau kaya, mau apa? Boleh enggak kita milih kaya dan bahagia? Boleh enggak? Bapak Ibu juga peserta di rumah, buka semuanya. Boleh enggak kita milih kaya dan keluarganya harmonis? Boleh enggak kita milih kaya dan bertuhan? Boleh enggak? Karena kalau disuruh milih antara yang tidak enak, antara yang tidak, contoh, pilih dipotong tangannya semua atau jarinya. Loh, sekarang pinter, enggak dua-duanya. Tapi orang yang membuat pilihan yang tidak enak, dia milih jarinya aja. Lebih baik miskin tapi bahagia daripada kaya tidak bahagia. Ya terang aja, pilihannya enggak enak. Salahnya sendiri atau yang buat pilihan? Siapa yang di sini mau membuat pilihan kaya dan bahagia? Siapa yang mau? Angkat tangan saya. Kaya dan bertuhan. Siapa yang mau? Angkat tangan saya. Tolong berdiri semua. Yes. Hidup hanya sekali. Hidup hanya sekali. 1, 2, 3, go, 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 go. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows. God knows I want to break free. 1, 2, 3, go, 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 go. Oh. Yeah. Wow. Hidup hanya sekali. Hiduplah dengan. Berikan tepuk tangan Anda dahsyat, Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Ketika ada orang tanya, Pak, apakah kekayaan membawa kebahagiaan? Belum tentu, ada yang kaya tidak bahagia. Pertanyaan saya, apakah kemiskinan membawa kebahagiaan? Lebih enggak lagi, ya toh ya? Sudahlah Bapak Ibu, saya punya saran, sama-sama enggak bahagia, pilih aja yang kaya, ya toh ya? Daripada nambah satu masalah lagi, betul? Tapi kalau bisa kita pilih pakai dan, pilih pakai? Oke. Tolong Bapak Ibu, caranya bagaimana merubah bawah sadar kita? Salah satunya dengan cara deklarasi. Salah satunya dengan cara? Tolong berdiri semua. Yes. Peserta di rumah juga boleh berdiri. Kenapa tidak? Kalau tidak berdiri minimal ikutin gerakan dan suara kita. Siap? Tolong tangan kanan ke atas. Tempel di jantung Anda. Angkat tangan kiri. Tempel di atas tangan kanan Anda. Ikutin kata-kata saya. Mulai hari ini. Saya tahu orang yang mentalnya miskin membuat pilihan pakai atau mereka membuat pilihan antara yang tidak enak atau yang lebih tidak enak. Tentu saja mereka memilih yang tidak enak, tapi tetap aja dapat yang gak enak. Blast. Mulai hari ini saya tahu saya adalah orang yang mempunyai mental kaya. Saya adalah orang yang kaya, sungguh-sungguh kaya, pasti kaya, sangat kaya, sudah kaya, karena saya membuat pilihan pakai dan. Saya memilih kaya dan keluarganya harmonis. Saya memilih kaya dan panjang umur. Saya memilih kaya dan sehat. Saya memilih kaya dan menjadi tangan Tuhan. Saya memilih kaya dan anak-anaknya jadi. Saya memilih kaya dan anak-anaknya berbakti. Saya memilih kaya dan berat badannya ideal. Saya memilih kaya dan seksnya kuat. Boleh? Komplit, boleh? Tolong tangan kanan
tangan di atas, tempel ke dahi. Inilah pemikiran triliuner saya. Kemudian tolong dilakukan dulu. Berikan cos. Demikian juga Anda. Ayo, demikian juga Anda. Oke. Sip. Hidup banyak sekali. Hiduplah dengan. Dicoskan lagi. Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya banyak dahsyat. Memang betul ada orang bilang, Pak, uang kan tidak bisa untuk membeli cinta. Pernah dengar? Pertanyaan saya, oh ya? Betul? Weh, oh tidak. Ada yang menyeletuk Bapak Ibu. Enggak Pak, itu salah. Itu tidak tahu tempatnya aja. Wih, kamu emangnya tahu tempatnya di mana? Beli cinta? Oh banyak ya. Di mana? Beli cinta di mana-mana ada. Oh ini pembeli cinta nih Bapak Ibu. Ketahuan loh ya, pembeli cinta. Nah, ternyata Bapak Ibu betul. Kadang cinta tidak bisa membeli Bapak Ibu. Uang tidak bisa membeli cinta. Cinta bisa membeli uang. Boleh lah gitu ya. Ternyata ada zaman dulu saya deketin cewek Bapak Ibu. Pada waktu saya sudah pakai mobil pakai begini bisa ditolak. Kenapa ditolak? Karena dia punya keyakinan yang berbeda. Kalau suami saya kaya, nanti istrinya banyak. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ada nggak orang miskin istrinya banyak? Sudahlah sama-sama yang dapat istrinya banyak, cari yang kaya, ya toh ya? Ya tentu saja kalau saya tanya sekali lagi, mohon kejujuran, ada tidak orang yang kaya dan setia? Ada nggak? Oke, tolong tangan kanan beri semua, peserta di rumah juga, yang di atas juga semuanya, tolong tangan kanan beri semua. Itulah saya. Semuanya kaya dan setia, amin. Dahsyat? Jos? Mau? Sungguh? Demikian juga nih, ada orang-orang tertentu, saya tidak mau dapat orang kaya. Saya tidak mau dapat orang. Ada yang perempuan minder kalau dapat suami kaya seperti tadi. Pertanyaannya, ada juga orang yang laki-laki minder kalau yang perempuan kaya. Ada nggak? Wah, nanti aku dihina mertuaku, nanti aku diinjak-injak. Pertanyaan saya, ada tidak yang sudah mertuanya miskin tetap menghina? Ada nggak? Yang perempuan miskin tetap injak-injak? Ada nggak? Sekarang saya balik, ada nggak orangnya yang kaya, anak orang kaya, sungguh kaya, tetap hormat dengan suaminya? Ada nggak? Saya beri contoh gitu ya. Papa saya anak tukang ikan asin, bener-bener bau ikan asin. Tapi Bapak Ibu, mertuanya sangat respect dan sangat hormat. Istrinya, mama saya berarti, bahkan papa saya 30 tahun tidak bekerja karena sakit terus tidak bekerja. Mama saya sangat hormat sama papa saya, ngasih uang pun tidak pernah papa saya minta gini, tidak, selalu di kasur, ditaruh di laci, kalau habis diisi sendiri sama mama saya. Dan papa saya harga dirinya tinggi karena dia sakit, dia tidak bekerja. Kalau dia sudah tidak keluar di rumah, tidak keluar dari rumah, itu tanda uangnya habis. Papa, kenapa kau tidak keluar dari rumah? Cuma gitu doang, berarti duitnya habis. Mama saya pengertian, langsung buka diisi lagi. Jos? Bahkan sampai pada waktu papa saya hampir meninggal, dia cerita, kalau kamu sayang sama papa, saya diomongin anak-anaknya, sayanglah sama mamamu. Kalau papa boleh bersyukur, satu yang bersyukur, menikah dengan mamamu. Dia anak orang kaya tapi tetap hormat sama papa. Papa telah 30 tahun terakhir tidak bisa kerja, yang kerja mama, tetap aja dia sangat hormat. Orang yang hormat ya tetap hormat, orang yang menghina menghina dan hormat itu beda dengan urusan kekayaan. Ya atau ya? Ya atau ya? Nomor satu lagi yang paling mendasar Bapak Ibu, kekayaan bisa tidak bahagia, miskin bisa tidak bahagia, kaya bisa bahagia, miskin bisa bahagia. Tapi yang jelas Bapak Ibu, yang namanya kekayaan membawa kebebasan lebih dibanding kemiskinan. Ada urusan pelajaran, urusan apa? Anda bisa belajar dengan orang-orang yang lebih baik, sekolah yang lebih baik kalau Anda punya kekayaan. Ya atau ya? Kalau Anda juga Bapak Ibu pengobatan, tentu saja Anda punya kebebasan. Ya atau ya? Untuk berlibur, Anda kaya, tentu saja punya kebebasan. Saya punya keyakinan Bapak Ibu, betul, kadang uang tidak bisa membeli cinta. Tapi karena kalau uang saya banyak, cinta saya akan lebih indah. Betul? Saya bisa bulan madu dengan istri saya ciuman di atas menara Eiffel. Boleh? Good? Ngasih hadiah ulang tahun 2007, ngasih ulang tahun istri saya Mercy Sport. Boleh? Dahsyat? Ngasih orang tua Alphard. Boleh? Belikan mertua rumah. Boleh? Nah, kalau kaya kan lebih bebas. Ya atau ya?
Jos? Oke, tolong berdiri semua. Yes. Hidup banyak sekali.